Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Gue kenal sama dia itu di sebuah acara konser metal yang waktu itu tuh di Pekalongan. Itu lagi pokoknya siang hari gitu ya. Gue keluar gedung, gue makan siang, habis itu gue nongkrong gitu ya. Gue duduk di samping jembatan kayak gitu. Nah di situ tuh ada seseorang gitu ya yang gue ajak ngobrol gitu. Nah itulah dia gitu. Sampai akhirnya kita itu janjian ya, maksudnya kita tuh berinformasikan kalau nanti kalau nggak salah 2 minggu lagi gitu itu akan ada acara juga metal juga itu di daerah Purwokerto. Nah rencananya gue juga mau datang ke sana. Kebetulan dia itu anak Purwokerto. Oke lah, ya udah kita janjian gitu kan. Nah, dia itu sebenarnya namanya tuh lucu ya. Dia itu lahir dengan nama Subehi. Terus orang-orang sekitar, saudara-saudaranya kayak gitu, itu manggil dia Behi. Nah, teman SD-nya itu manggil mereka itu manggil dia itu Boki. Sampai akhirnya dia udah agak remaja gitu ya, dan katanya sih pengen lebih kerenan dikit gitu ya. Akhirnya dia menyebut dirinya sebagai Boy gitu. Nah, semenjak hari itu dia itu lebih dikenal dengan nama Boy. Tapi entah kenapa gue lebih suka nyebut dia sebagai Budi gitu. Nggak nyambung kan? Ada ceritanya gitu. Jadi pas di Pekalongan itu tuh ya gue kenal dia sebagai Boy gitu ya. Cuman pas hari itu acara di Purwokerto, gue ketemu dia lagi. Gue dengan PD-nya gitu ya, itu manggil dia itu Budi gitu. Karena gue lupa gitu ya, gue gak inget. Ya udah, akhirnya semenjak hari itu tuh gue manggil dia Budi gitu. Dia udah ngasih tahu gitu kan. Ya, gue Boy gitu kan, lupa ya gitu. Oh iya sorry, tapi gak tahu. Gue lebih prefer Budi, gue bilang kayak gitu kan. Ya, dia gak keberatan gitu akhirnya. Ya udah, semenjak hari itu cuman gue doang yang manggil dia itu Budi. Ada cerita menarik tentang dia dan keluarganya. Ya cerita konteksnya tuh horor ya. Konteksnya itu cerita serem kayak gitu. Jadi, nah sebelum kita masuk ke cerita ya, pas di Purwokerto itu, pas di acara konser, itu gue kan sama dia doang ya, satu-satunya orang yang gue kenal gitu ya, selain dari daerah gue sendiri gitu ya. Maksudnya orang luar kota, orang Purwokerto tuh cuman dia doang, dan dia tuh asik banget. Gue benar-benar di sana tuh kayak didampingi gitu ya, enak lah pokoknya. Pas itu sampai akhirnya acara kelar gitu ya, dia tuh ngajak mampir, dia tuh ngajak main ke rumah dia gitu. Ya, gue sih senang-senang aja gitu ya. Ya udah, gue mampir di situ. Kebetulan pas itu tuh gue masih SMA dan itu tuh lagi libur panjang ya. Jadi ya no problem lah. Gue pikir ya 2-3 hari di sini, oke lah sekalian jalan-jalan gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ikut dia. Gue main ke rumah dia. Ya pas pertama datang ke rumah dia. Jadi rumah dia itu nggak terlalu jauh dari lokasi itu. Mungkin cuma sekitar 2 kilo lah ya. Kita sempat naik angkot dulu gitu, habis itu jalan gitu ya. Nah rumahnya tuh rumahnya tuh masih asri banget. Jadi kanan kirinya tuh masih ada lahan kosong kayak kebun kayak gitu, belakangnya juga ya. Dan gue agak kaget sih sebenarnya. Kaget melihat rumah dia ya. Jadi rumahnya tuh rumah sangat sederhana sekali gitu. Rumah yang kecil dan boleh dibilang
masih layak huni sih, masih layak. Cuman kondisinya itu kurang baik ya. Jadi kayak dari semennya itu udah pada ngelupas, pintu-pintunya juga udah pada keropos kayak gitu. Tapi ya gue pikir no problem lah kalau cuman buat nginep doang. Dan ya sebenarnya gue main kan bukan mau ke rumahnya tapi ke orangnya gitu kan. Gue mikirnya wah ini asik banget nih buat ngobrol gitu, suasananya, nuansanya gitu kan. Rumah kecil, samping kanan kirinya kebun, halamannya juga agak luas gitu ya, lumayan cukup jauh juga dari jalan. Dan di belakang rumah itu juga masih ada kebun gitu, jadi itu kayak dikelilingin kebun gitulah. Dan enak banget pas siang itu. Kita datang ke sana sore ya, waktu itu udah sore ya, sekitar jam 4-an lah. Kita jalan, jam 4 lewat, setengah 5-an gitu ya, kita sampai di rumah dia. Nah, pas sampai di rumah dia, ya dia apa ya, boleh dibilang nyuguhin segala sesuatunya tuh dengan sederhana ya, tapi jujur gue bilang ya itu tuh nikmat banget gitu ya. Kita bisa ngobrol depan rumah kayak gitu dan dengan suguhan yang sangat sederhana. Dan gue melihat siapa yang nyuguhin gitu, si Budi itu atau alias Boy. Nah, jadi gini, si Budi itu dari lahir dia tuh punya cacat fisik. Kakinya tuh kecil sebelah ya, jadi mohon maaf, si Budi itu memang cacat. Kakinya tuh kecil sebelah, jadi jalannya pun pincang kayak gitu. Itulah yang menarik, buat gue salah satu yang menarik dari Budi itu gitu. Dia itu orangnya baik banget gitu ya. Udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol di situ kan ya, ngobrolnya nggak jauh-jauh dari musik lah. Gue sharing gitu ya, perkembangan di daerah gue kayak gimana, di daerah Purwokerto kayak gimana, terus pengalaman dia selama jalan-jalan kayak gitu. Itu kayak gimana. Nah, si Budi itu, dia tuh punya usaha sebenarnya, tapi ntar aja lah, nggak terlalu penting sih. Jadi, pas itu, akhirnya gue disuruh masuk, gue disuruh istirahat gitu ya. Udah maghrib gitu kan. Gue disuruh istirahat dulu, dibawa masuk lah. Gue di ruang tamu, jadi di situ ada gelaran karpet kayak gitu kan. Ya udah gue taruh tas di situ, gue rebahan di situ. Dan waktu gue mau mandi, dia mandi duluan ya. Setelah dia mandi, habis maghrib baru gue mandi jam 6 lewat gitu ya. Itu gue baru mandi ke belakang gitu. Nah, pas gue lewatin ruang tengah, gue kasih denah rumahnya dulu ya. Jadi masuk, itu ada ruang tamu kanan kiri ya, jadi luas gitu ya ruang tamunya. Masuk lagi itu ada ruang tengah, luas juga ruang tengahnya. Sama setelah itu tuh ada, bukan, ruang tengahnya itu cuman separuh aja. Jadi yang setengahnya itu dipakai kamar. Kamar rumah itu tuh cuman satu, itu satu-satunya kamar. Jadi begitu masuk, di sini tuh ada ruang keluarga, ruang tengah. Sebelah kanannya itu kamar. Setelah itu ke belakang dapur. Nah setelah itu udah kebun. Sederhana banget pokoknya. Nah pas gue kesana, gue lewat ruang tengah gitu kan. Gue kaget banget gitu. Gue ngelihat, nengok gue ke kiri itu. Di situ tuh ada seorang nenek-nenek yang boleh dibilang tampilannya tuh lusuh, kotor, dan jujur aja baunya tuh nggak enak ya. Baunya tuh udah pesing kayak gitu. Itu lagi berbaring di sana gitu. Dan yang bikin gue kaget ya, si nenek-nenek itu tuh, Simbah itu ya, itu tuh posisi berbaringnya tuh miring kayak gini. Dan matanya tuh melotot, ngebelalak kayak gini ya, ngebuka. Tapi anehnya matanya tuh warnanya hitam semua gitu. Itu yang pertama bikin gue kaget. Gue pikir astagfirullahaladzim, ini apaan gitu. Gue mikirnya, ini jurik atau orang gitu ya. Terus si Budi, dia ngeh gitu kan, udah itu itu nenek gitu ya, itu nenek dia ternyata gitu, simbahnya gitu. Nah ya udah, alhamdulillah gitu ya. Cuman gue bertanya-tanya gitu ya, apa yang terjadi dengan neneknya itu ya. Gue lebih penasarannya itu dengan
matanya itu hitam semua. Jadi ngebuka gitu, tapi matanya hitam semua. Itu gue penasaran. Nah setelah itu gue belakang, udah gue mandi gitu kan, jujur, udah selesai, gue balik lagi ke depan. Nah pas gue lewat ruang tengah itu lagi, itu posisi nenek itu posisi Simbah itu udah balik badan ya, jadi udah nggak ngelihat ke arah kita jalan situ lah. Udah akhirnya gue balik lagi ke ruang tamu. Habis itu gue diajak nyari makan, sekalian beli makan buat Simbahnya itu gitu. Ya udah kita cari makan cuma sebentar dibungkus gitu ya, terus kita makannya balik lagi di rumahnya Budi. Nah habis makan udah agak malaman ya, sekitar jam berapa ya, jam 9-an kayaknya. Itu tuh udah sepi banget di situ. Jadi kalau kita keluar gitu itu cuma didominasi suara jangkrik kayak gitu doang. Itu sepi banget, jarang orang lewat di depan rumah dia, itu jarang. Karena itu boleh dibilang kayak rumah paling ujung, tapi nggak ujung banget sih, masih ada rumah lagi, cuman itu tergolong daerah yang sepi ya. Udah habis itu makan ya, jam 9 tadi ya, ada sesuatu yang gue kaget gitu. Gue lagi ngobrol sama si Budi gitu kan, lagi di ruang tengah, lagi di ruang tamu. Tiba-tiba neneknya tuh bangun keluar gitu. Jadi antara ruang tamu dan ruang tengah itu tuh pintunya tuh cuman pakai gorden doang, gorden kain gitu. Nah si nenek-neneknya dia ngebuka ini gitu ya sambil teriak, Budi gitu. Wah iya mbak gitu. Kenapa mbak gitu? Kapan aku mati gitu? Wah gue kaget banget. Si mbak langsung ngomong nanya ke si Budi, kapan aku mati? Kayak gitu katanya. Di situ gue agak shock, kaget gitu ya. Wah, ini ada apa sih sebenarnya gitu. Gue makin banyak pertanyaan di situ ya. Si Budi juga sempet nengok ke arah gue ya. Maksudnya dia agak malu, dia agak bingung juga. Wah ini mesti gimana gitu kan. Udah, akhirnya si Budi bangun gitu kan. Neneknya dipegang, dirangkul, dibawa masuk lagi. Dan gue mendengar suara. Jadi tidurnya tuh di kayak balai bambu kayak gitu. Pas dia duduk, gue dari depan ya, gue cuma dengar suara krecek-krecek gitu ya, kretek-kretek. Oh mungkin ditidurin lagi kali ya. Ya udah, pas itu udah selesai. Cuman gue banyak banget pikiran, ini apa yang sebenarnya terjadi dengan si Simbahnya Budi ini gitu. Gue penasaran sama, pasti ada sesuatu gitu, pasti ada cerita gitulah. Sampai akhirnya, waktu itu malam minggu ya. Sampai akhirnya, itu sekitar jam berapa gue lupa. Mungkin sekitar jam 11-an gitu. Kita belum tidur, kita masih ngobrolin. Pas itu posisi gue udah rebahan, karena gue udah capek banget kan dari luar kota ke tempat dia itu lumayan capek lah pokoknya. Nah gue tuh udah lagi tiduran. Dari ruang tengah tuh kedengaran suara tek 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 gitu. Sorry ya, tadi gue manggilnya Beri gitu ya, Beri gitu. Ya mbak gitu. Si baginya cuma nyaut tapi dia duduk di situ. Kapan aku mati? Nanya gitu lagi. Itu kedua kalinya gue ngedengar orang nanya mati ya, kapan dia mati. Gue mikirnya wah ini jangan-jangan neneknya emang udah nggak betah hidup atau gimana ya. Gue nggak tahu lah pokoknya. Waktu itu benar-benar gue nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya si Budi itu cerita, waktu itu udah tengah malam gitu ya. Budi itu akhirnya cerita. Bentar ya. Dia itu cerita tentang segala sesuatu yang
terjadi dengan dia, mbahnya sama keluarganya gitu. Ya boleh dibilang kayak curhat lah, sesi curhat kayak gitu. Jadi si Budi itu ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Dia itu yatim piatu. Waktu ibunya itu meninggal waktu ngelahirin Budi. Jadi Budi nggak pernah melihat ibunya itu seperti apa. Dan bapaknya itu meninggal itu sekitar 3 tahun setelah ibunya, berarti usia 3 tahun ya. Budi usia 3 tahun, bapaknya meninggal. Nah semenjak hari itu hidup sama si mbahnya itu. Mbahnya itu namanya Mbah Serinti. Nah, Mbah Serinti itu yang merawat si Budi dari kecil sampai segede itu ya. Si Budi itu sebenarnya usianya tuh 2 tahun lebih muda dari gua. Waktu itu gua masih SMA, gua lupa usia gua berapaan ya. Dia masih muda lah pokoknya. Ya udah dia cerita kayak gitu, kalau dia itu yatim piatu nggak ada siapa-siapa. Dia itu cuman punya simbah doang satu-satunya, kakeknya pun dia nggak pernah lihat yang dari kecil. Nah, tapi semenjak beberapa tahun yang lalu, sekitar lebih dari 5 tahun ya, itu tuh kondisi neneknya tuh berubah. Jadi neneknya tuh udah buta, maaf ya. Nenek itu udah, simbahnya itu udah, Simbah Serinti itu udah buta dari kecil. Dan ya kondisinya seperti itu gitu, matanya tuh makin memburuk gitu ya. Dari tak buta tapi matanya tuh bisa ngebuka gitu. Dan akhirnya kondisi terakhir itu tadi, matanya tuh jadi warnanya tuh hitam gitu. Dan ya jujur aja sebenarnya gue agak serem juga sih ngelihatnya gitu ya. Tapi setelah tahu gitu kalau ternyata itu Simbah Serinti itu ternyata buta gitu ya. Udah dari situ gue mulai terbiasa gitu ya. Cuman agak ada sedikit hal yang bikin gue takut gitu ya. Waktu itu ya, yang bikin gue agak sedikit cemas itu masalah kayak tingkah laku Mbah Serinti itu yang berulang kali gitu ya, nanyain kapan aku mati gitu. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Ada cerita di balik itu pasti. Nah situ Budi cerita semuanya. Itu tadi Mas Serinti itu udah buta dari kecil, dan semenjak sekitar 5 tahun yang lalu, waktu itu ya, itu tuh tingkah lakunya tuh ada sedikit berubah ya. Kayak jadi ya, temperamental, kayak bukan dirinya, intinya kayak itu nah, bukan Mbah Serinti yang Budi kenal. Semuanya berubah, jadi aneh kalau boleh dibilang. Kayak mungkin tetangganya tuh ada yang nyebut kalau Mbah Serinti itu gila gitu ya. Intinya kayak gitulah. Jadi berubah aja semuanya dari Mbah Serinti yang aslinya sama yang sekarang. Yang waktu itu udah beda banget gitu. Sedikit banyak gue tahu gitu ya. Nah itu tadi Budi, gue nanya juga ya, nah, terus gimana caranya lu hidup gitu? Kalau Mbah Serinti udah seperti itu, dan lu nggak punya siapa-siapa, gimana caranya lu hidup gitu? Ternyata si Budi itu punya usaha kios, kios kecil yang pakai gerobak itu loh, yang suka jual rokok, aqua, kayak gitu yang di pinggir jalan. Nah itu si Budi ternyata punya usaha itu. Nah dari situlah dia bisa bertahan hidup. Jadi Budi itu sekolah cuma sampai SD, ya karena faktor biaya ya. Jadi dia cuma bisa ngelanjutin sampai SD doang. Nah pas udah agak malam lagi nih, dia itu sebelum kita tidur ya, waktu itu udah jam 12 lewat, sebelum kita tidur Budi itu pesen gitu ya, itu tadi dia minta maaf gitu ya, kalau maksudnya nggak bisa ngasih yang terbaik gitu. Rumahnya kondisinya seperti ini, terus
ada kondisi Mbah Serinti yang seperti itu gitu. Jadi kalau misal ada apa-apa tolong jangan kaget katanya. Ya udah pas itu gue bilang, wah ada apa-apa dan jangan kaget. Tapi gue cuma simpen di dalam hati doang sih. Gue nggak berani nanya-nanya yang gimana-gimana gitu kan. Ya udah gue mikirnya, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dianya oke gitu kan. Guanya juga masih nyaman. Termasuk akhirnya udah malam itu gue istirahat. Gue tidur-tiduran dan Budi udah tidur lelap kayaknya. Entah jam berapa ya. Terakhir gue melihat jam itu lampu di ruang tamu masih nyala gitu ya. Jam tuh masih kelihatan itu jam 12 lewat 10 menit dan gue nggak tahu itu gue udah tertidur atau belum. Pas itu lampu udah dimatiin jadi gue nggak sempet ngeliat jam ya. Pokoknya udah malam aja, udah hening banget pokoknya. Tiba-tiba gue ngedengar gue kebangun gara-gara ada suara ini. Kretek itu si tempat Mbah Serinti tidur di situ. Nah, gue ngedenger itu suara itu kretek gitu. Terus dia tuh mukul-mukulin dia. Gue pertama ngedenger suara tak gitu, tak kayak gitu doang. Akhirnya gue nggak berani bangunin Budi. Gue udah di sini sih, gue gitu. Tapi si Budi cuma gitu doang gitu. Ya udah akhirnya gue bangun gitu kan. Gue coba giniin ya. Gue coba ngintip dari gorden gitu ya. Si Mbak Serinti itu lagi ngapain. Ya ternyata dia tuh lagi gini kayak manggil gitu. Nggak tahu ya manggil siapa, manggil biasa kan dia kalau manggil si Behi ya. Manggil si Budi itu kan dia suka teriak. Behi gitu kan. Nah. Ini nggak tahu dia itu cuma tek pakai kipas yang dari bambu yang bentuknya tuh kayak huruf P gitu yang buat ngipasin santai. Nah dia tuh pakai itu, dia tuh mukul salah satu kaki balai bambu itu tek. Ya udah pas itu gue nengok, oh cuma itu doang, gue balik lagi dong. Terus nggak lama setelah itu sayup itu gue ngedengar dari depan. Itu si Mbah Serinti itu kayak lagi ngobrol gitu kan. Dia tuh ngomong tapi dia nggak teriak. Dia tuh ngomong pelan gitu ya. Mar, kapan aku mati? Kapan aku mati? Aku kiwis bosen. Kapan aku mati? Aku kira mati. Intinya kayak gitu loh. Aku tuh udah bosen gitu ya. Kapan aku matinya? Aku tuh kenapa nggak mati kayak gitu. Dia cuma nyebut itu doang, mati gitu doang. Dan dari depan tiba-tiba gue tuh ngedenger ada suara agak berat ya. Ya itu suara pria gitu ya. Itu juga ngomong ke dia tapi suaranya tuh samar, gue nggak bisa nangkep dia ngomong apaan gitu. Gue kaget di situ. Mbah Serinti kan sendirian cuman sama si Budi ya. Terus ini siapa gitu? Kok dia ngobrol sama seseorang gitu? Mereka tuh beneran ngobrol gitu. Cuman giliran suaranya si lawannya Mbah Serinti itu, gue nggak ngedenger ngomong apa gitu. Gue cuma denger suaranya, cuman kayak berbumam doang. Tapi gue nggak ngedenger gitu dia ngomong apa. Sampai akhirnya pada satu titik gitu ya, pada satu waktu, mungkin setelah 5 menit kemudian gitu, itu udah cukup lama 5 menitan, mereka tuh ngobrol gitu ya. Tiba-tiba si sosok pria itu tuh nyanyi gitu ya, nyanyi lagu Jawa gitu. Gue sampai sekarang itu masih ingat. Karena apa? Lagu itu diulang-ulang terus. Dan gue ngedengerin itu tuh sampai ada 15 menit kali. Itu diulang-ulang terus. Sorry. Gue agak serah. Gue sampai sekarang itu masih ingat lagunya itu seperti apa. Gue apal sampai gitu ya. Si sosok itu tuh
nyanyiin sebuah lagu yang gue nggak tahu ya ini tuh maksudnya syairnya bener atau enggak gitu ya. Tapi gue masih inget nadanya tuh ya, gue masih inget mirip-mirip lah. Gue coba nyanyiin gitu ya. Kurang lebih tuh gini lagunya. Sawi cening ati larung ing tunggal lintang Nrimo ing pandung panguripan makarya ing sajroning jagating Gusti. Kayak gitu. Kenapa gua hafal? Itu diulang-ulang terus selama kurang lebih 15 menit gitu. Akhirnya suara itu pun hilang. Dan pas gue nengok, gue penasaran banget ya ini tuh siapa. Gue memberanikan diri, gue udah coba bangunin Budi tapi dia kebok banget. Dia gak bisa dibangunin, mungkin capek juga. Akhirnya gue pun ngintip gitu. Gue berani ngintip lagi gitu ya. Pas gue ngintip itu gue melihat itu ada satu sosok ya yang sepertinya pernah gue lihat itu di mana gitu ya. Waktu itu gue ingat gitu ya, itu sosok nggak terlalu tinggi, gemuk, perutnya gede, bagian pantat juga gede, betisnya juga gede. Dia itu pakai jarik, atasnya buka baju gitu. Dan gue berani bilang, sosok itu tuh adalah mirip Semar. Merinding. Sosok itu tuh mirip Semar. Dan ya gue gak tahu ya itu beneran Semar atau bukan. Tapi yang gue lihat itu dari semua tokoh pewayangan ya. Karena gue melihat itu tuh kayak wayang gitu. Itu tuh kayak wayang dan itu mirip Semar gitu. Dari gendut-gendutnya, dari mulutnya, mukanya, bentuk mukanya kayak gitu. Itu tuh kayak Semar. Dan pas gua buka orden, si sosok itu posisinya tuh lagi setengah duduk gitu. Itu di depannya Mbah Serinti. Dan lagi nurus-nurus kepalanya gitu. Waktu itu kan suaranya udah hilang berhenti gitu ya. Setelah gue gini dan dia gini, gak berapa lama dia tuh nyanyiin itu lagi. Diulang lagi. Jadi kayak lagi nidurin si Mbah Selinti ya. Lebih tepatnya kayak lagi nenangin gitu. Biar Mbah Selinti tuh tidur, biar Mbah Selinti tuh tenang gitu. Gue beneran di situ tuh. Ini salah satu pengalaman yang jujur ya paling menakutkan buat gue sih. Karena gue melihat sosok itu tuh jelas banget. Dan pas gue melihat itu, gue tuh ngerasa aneh gitu ya. Dalam diri gue tuh ngerasa aneh. Gue kayak dibawa ke suatu tempat. Kayak gue udah nggak di situ lagi gitu. Tapi gue masih sadar, gue masih di situ. Tapi entah kenapa gue ngerasa gue kayak tertarik sama si sosok Semar itu gitu. Gue sempat diem gitu ya, ngeliatin gini, ngelomok itu cukup lama gitu. Gue ngeliatin terus gitu. Mereka tuh kayak gini, si Semar tuh lagi ngelus-ngelus kepalanya Mbak Serinti gitu. Dan waktu itu Mbak Serinti tidur, tapi matanya tetap ngebuka ya ke atas gitu. Dia masih berbaring gitu, matanya ngebuka ke atas. Si sosok Semar itu tuh di sampingnya ngelus-ngelus gini. Sambil nyanyiin ya lagu yang gue nyanyiin itu tadi. Gue gak bisa nyanyi lagu Jawa ya, sorry aja kalau misal tadi jelek banget. Tapi kurang lebih itu kayak gitu. Gue sempat
udahlah ini nggak penting gitu. Dan udah cerita tentang Mbah Serinti dan Semar malam itu ya, yang gue lihat malam itu, akhirnya nggak beberapa lama gitu ya, gue pun balik karena gue ngerasa lemes. Wah, gue nggak kuat gitu ya. Gue akhirnya balik lagi, gue tiduran lagi, gue pasrah aja deh gitu dengan apa yang gue lihat. Atau di samping gue ada Budi kan. Akhirnya gue ketiduran gitu, mungkin karena saking capeknya. Keesokan paginya, gue tuh nggak bilang apa-apa ke Budi, itu semuanya gue simpen sendiri. Dan keesokan paginya Mbak Serinti itu udah berubah jadi normal lagi ya gitu. Dia tuh tahu gitu. Oh ternyata ini ono koncone. Ternyata apa ya, bilangnya gimana ya? Ternyata koyono konco tuh kayak gitu. Tapi versi napak ya kalau orang Purwokerto. Oh ternyata kamu lagi ada teman ya. Ya sebaik iya mbak gitu. Akhirnya udah beli sarapan gitu. Akhirnya gue dibeliin sarapan sama Budi gitu kan. Makan bareng sama mbahnya juga. Mbahnya masih di tengah, kita makannya di depan. Nah setelah itu gue pulang, gue pamitan sama Mbah Serinti juga. Itu gue sempat cium tangan gitu ya. Mbah pulang dulu gitu ya. Akhirnya gue pulang. Terus entah berapa bulan kemudian ya, 3 atau 4 bulan kemudian, itu gue main lagi ke rumahnya Budi. Dan gue mendapat kabar duka ya, ternyata Mbak Serinti itu udah meninggal. Udah meninggal sebulan yang lalu, jadi kurang lebih sekitar 3 bulan setelah itu gue main ke sana, Mbak Serinti itu akhirnya meninggal juga. Ya udah, itu berita duka ya, berita dukanya. Itu terus sudah gue balik lagi, si Budi itu waktu itu ya udah bener-bener dia sebatang kara, hidupnya sendirian, udah nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi dia masih tinggal di rumah itu. Sampai akhirnya tahun 2006, 6 tahun kemudian, gue balik lagi main ke sana, ke Purwokerto, ke rumah dia itu, dan rumah itu tuh udah nggak ada gitu. Rumah itu tuh udah dibongkar. Ya, pertanyaan terbesar gue adalah Budi tuh kemana gitu kan. Akhirnya gue coba nyari di kios tempat dia jualan, karena sempat dia tunjukin juga dia jualannya di sini gitu. Gue kesana, gue nanya di situ tuh ada cowok gitu ya, penjaganya gitu. Mas, si behinya kemana gitu, si boy gitu kan. Wah, sini mas gitu. Gue diceritain di situ kalau si Budi itu juga ternyata udah meninggal. Gue tahu itu tahun 2006, dia baru meninggal tahun 2005. Artinya setahun kemudian gue baru tahu kalau Budi itu udah meninggal. Jadi waktu itu Budi itu pindah ke Bali. Dia pindah ke Bali, dia itu dapat gue lupa dia kerja di mana gitu ya, sebagai apa gue lupa. Intinya gini, katanya Budi itu punya cewek, orang dia itu tinggal di daerah Kuta situ. Dia itu intinya punya cewek ya, dan suatu hari ceweknya tuh jauh nyebrang, jadi harus lewatin, mungkin perjalanannya sekitar 2 jam kali ya. Itu harus lewatin Bedugul, terus ke daerah Singaraja, dekat pantai Lovina situ. Nah, dia punya cewek di situ. Waktu itu dia tuh mau nganterin sendal. Si Budi tuh baru beliin sendal ceweknya. Mau dianterin ke sana, dia naik motor, kecelakaan di jalan. Itu dekat Bedugul situ, dan si Budi meninggal. Ya udah, akhirnya gue nggak pernah ketemu sama si Budi lagi, sahabat gue ya. Dan hari itu ya, gue kesana kedua kalinya itu adalah hari terakhir gue ketemu sama Budi. Dan ya gue sampai sekarang masih masih gelo, masih ya nyesel gitu ya. Nyesel apa ya, intinya ya
itu tadi sangat menyayangkan gitu. Gue sangat sedih lah, gue sangat kehilangan intinya itu. Ya kurang lebih itulah cerita tentang Mbah Serinti dan Budi, sahabat gue yang semuanya udah meninggal gitu ya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Mungkin ceritanya nggak serem ya, tapi buat gue pribadi itu sangat berkesan. Ya udah, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.